Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sadaqallah. Para kiai, para ustadz, para tamu Allah yang mulia, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon waktu sekitar 15 menit. Ada sebuah hadis sahih riwayat Muslim, hadis qudsi, diceritakan pada suatu saat Abu Hurairah, kita mengenal seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Abu Hurairah datang ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang kira-kira Syria, Jordan, dan sekitarnya. Begitu Abu Hurairah datang ke negeri Syam, para pembesar negeri itu berduyun-duyun datang menyambutnya. Mereka ingin sekali ketemu dengan tokoh yang namanya Abu Hurairah. Begitu ketemu, para tokoh negeri Syam ini kemudian mengajukan pertanyaan. Diwakili seseorang bertanya, wahai Tuan Abu Hurairah, tolonglah kami diberikan satu hadis saja yang panjenengan langsung pernah dengar dari Rasulullah SAW. Para jamaah, saat itu kemudian Abu Hurairah pun menyampaikan, saudara-saudara, kata Abu Hurairah, saya pernah mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW. Besok pada hari kiamat, kata Nabi, sabda Nabi, besok pada hari kiamat ada orang-orang yang akan ditentukan nasibnya langsung. Dalam hadis itu disebutkan tiga kelompok. Yang pertama adalah orang yang dikenal mati syahid. Para jamaah, panggillah orang yang dikenal mati syahid. Wahai kamu masih ingat ketika di dunia dapat apa? Dapat anugerah apa? Dapat nikmat apa? Wah Tuhan, tentu saja aku masih ingat. Saat itu aku mendapatkan kekuatan fisik yang sangat prima, lari cepat, dan pandai memainkan senjata-senjata perang. Allah bertanya, lalu kamu gunakan untuk apa itu? Ya Allah, saat itu aku gunakan untuk perang, jihad fisabilillah, dan itu semua aku lakukan karena Engkau ya Allah, hingga aku mati syahid. Bohong kan? Kadzabta, kamu bohong. Tidak benar. Saat itu kamu jihad fisabilillah hanya karena ingin dikenal sebagai pahlawan, ingin dikenal sebagai orang yang hebat. Kemudian para jemaah setelah itu panggillah malaikat, lalu datang, kemudian malaikat menyeret orang yang katanya mati syahid itu, lalu dibawa dan dilemparkan dalam neraka. Pada mati syahid.
Kemudian dipanggil yang kedua. Yang kedua ini dikenal orang yang alim, ulama, kiai, ustadz. Dan ahli baca Quran, bagus sekali bacaannya. Ditanya oleh Allah, sekarang kamu masih ingatkah kamu ketika di dunia dulu dapat anugerah apa, dapat nikmat apa? Ya Allah, tentu saja aku masih ingat. Saat itu aku begitu gampang mendapatkan ilmu, sehingga ilmuku banyak. Aku menguasai Quran, menguasai hadis, menguasai fikih, menguasai macam-macam agama. Dan orang kemudian memanggilku sebagai ulama. Kalau di Jawa kiai, di Sunda anjungan, di Sumatera buya, di tempat lain tuan guru, di Aceh ikanku dan sebagainya. Panggilan ulama. Kemudian kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, ilmu yang ku dapatkan, kemudian aku sampaikan pada orang banyak, tausiah di mana-mana, ceramah di mana-mana. Sedangkan bacaan Quran yang bagus, Quran yang ku hafal, sehingga ku dikenal jadi hafid, aku gunakan untuk membaca setiap hari dan juga mengimami sholat dan sebagainya. Dan semua itu ya Allah, aku lakukan karena Engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Ketika kamu di dunia tidak seperti itu. Kamu ingin jadi ulama, biar populer, biar dipanggil orang yai, buya, dan sebagainya. Demikian juga Al-Quran, biar dipanggil orang hafid, qori, dan sebagainya. Itu di hatimu saat itu, bukan karena Allah. Akhirnya para jamaah dipanggil oleh malaikat, kemudian datang, menyeret orang ini, kemudian dicampakkan dalam neraka. Na'udzubillah. Padahal ulama, padahal kiai, padahal ustaz, padahal qori, hafid, masuk neraka. Kemudian yang ketiga para jamaah, kamu sini, masih ingatkah kamu dulu ketika di dunia dapat apa? Dapat anugerah apa? Dapat nikmat apa? Tentu saja ya Allah, aku masih ingat. Saat itu aku jadi orang yang kaya raya. Usahaku lancar. Perusahaanku luar biasa. Sehingga aku jadi orang yang kaya raya. Lalu kamu gunakan untuk apa kekayaan yang banyak itu? Kata Allah. Tanya Allah pada orang. Orang jawab, ya Allah, sesuai perintahmu aku gunakan untuk bersedekah, berinfak, wakaf, jariah, panti asuhan saya bantu, sekolah-sekolahan saya bantu, kegiatan keagamaan saya bantu. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Engkau. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Saat itu di hatimu bukan seperti itu. Ketika kamu menyumbang, dalam hatimu ingin sekali agar dikenal orang banyak sebagai dermawan, supaya tercatat sebagai orang yang paling banyak zakatnya, sedekahnya dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya dapat dari diri kamu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipanggillah malaikat dan kemudian menyeret orang ini lalu menjebloskan dalam neraka. Na'udzubillah. Itulah hadis sahih Muslim. Para jamaah dari hadis ini, 3 orang dikenal mati syahid masuk neraka, dikenal ulama, kiai, qori, hafid masuk neraka, dikenal dermawan, nyah-nyoh, luman, dikenal di masyarakat suka bagi-bagi rezekinya masuk neraka juga. Apa penyebabnya? Tidak ikhlas ketika beramal. Tidak ikhlas ketika beramal. Dalam hadis sahih surat An-Nasa'i, Nabi menegaskan, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butuya bi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal apapun yang tidak dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu hormati, sungguh mengerikan kalau kita mendengar cerita ini.
Bagaimana mungkin orang yang dikenal mati syahid masuk neraka? Dikenal kiai, ulama masuk neraka. Dikenal qori, hafid masuk neraka. Dikenal dermawan juga masuk neraka. Ternyata karena tidak ikhlas ketika beramal. Ini penting untuk kita jadikan pedoman. Terutama saat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita di sini apa yang kita lakukan? Waktu longgar 24 jam, apa yang kita lakukan? Banyak sekali. Ada di antara kita yang mungkin setiap hari ke Masjidil Haram. Bahkan ada yang sampai saat ini mulai pakai tadi hingga sekarang belum pulang. Saking cintanya pada Masjidil Haram. Ingin banyak amal. Kita juga mungkin ada setiap hari tahajud. Dimanapun. Mungkin di tempat ini. Atau masjid sebelah. Atau bahkan Masjidil Haram. Ada juga di antara kita yang setiap hari baca Quran. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, beberapa juz dalam satu hari. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jangan sampai amal baik yang kita lakukan itu percuma. Bagaimana caranya? Kita tahan hati kita ini. Hendaklah dibangun ikhlas karena Allah. Yang terakhir para jamaah. Apa sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas adalah ketika melakukan perbuatan, ketika melakukan amalan yang diinginkan hanya Allah yang menyaksikan amal perbuatan. Tidak ingin orang menyaksikan dirinya. Yang diinginkan hanya Allah. Ya Allah, aku melakukan ini karena Engkau. Itulah ikhlas. Seorang ulama bernama Dhun al-Misri, ulama besar, mengatakan ada 3 tanda orang yang dikatakan ikhlas. Para jamaah nanti kita lihat apakah 3 itu ada pada diri kita. Ada 3 tanda orang itu dikatakan ikhlas. Yang pertama, kata Dhun al-Misri, ketika dia melakukan kebaikan, dipuji orang, dia tenang, tidak bangga. Ketika dia melakukan kebaikan, ada yang mencela, ada yang mencaci, dia tidak marah. Dipuji, biasa-biasa saja. Dicaci maki juga biasa-biasa saja ketika dia beramal. Itulah tanda ikhlas yang pertama. Kalau kita bagaimana? Bisa saja ada di antara ketika dipuji, bangga, berbunga-bunga. Ketika dicaci maki, marah, tidak terima. Itu belum kata Dhun al-Misri. Jadi ketika dipuji, tenang-tenang saja. Ketika dicaci maki, juga tenang-tenang saja. Nomor 1. Yang kedua, Bapak Ibu, kata Dhun al-Misri, tanda ikhlas adalah setelah melakukan kebaikan, dia melupakan perbuatan baik. Dia tidak ingin mengingat-ingat lagi. Artinya apa? Dia tidak pernah ingin memamerkan pada orang. Kebaikan-kebaikan yang pernah dia tidak ingin diceritakan pada orang. Hati-hati para jemaah. Ini tidak mudah. Ada saja di antara kita, jangan-jangan kebanyakan. Setelah melakukan kebaikan di sini, di Mekah, di Madinah, cerita dengan berbunga-bunga pada masyarakat. Oh, aku bisa begini, aku bisa begitu, aku dapat sekian. Membanggakan apa? Amalnya. Itu tidak ikhlas. Kata Dhun al-Misri, justru orang yang ikhlas adalah setelah melakukan berbagai amal kebaikan, dilupakan. Seakan-akan tidak pernah melakukan. Tidak mungkin juga. Tetapi para jamaah, kalau ditanya ya jawablah dengan jawaban yang hati-hati supaya kita tidak terdorong untuk melakukan riya, bahkan bisa menimbulkan kesombongan. Jadi diingatkan oleh Dhun, ketika melakukan kebaikan, udah lupakan saja kebaikan itu. Terus melakukan kebaikan lagi yang lain. Nah yang ketiga, yang paling berat para jamaah. Jadi ketika dia melakukan kebaikan itu, dia lupa
akan pahala akhirat. Artinya tidak begitu mempedulikan bahwa aku kalau sholat di sini akan dapat 100.000 kali pahala kan? Aku kalau di sana dapat sekian banyak. Orang ikhlas tidak akan mengungkit-ungkit, tidak akan mengungkap-ungkap, tidak akan menonjolkan itu. Tetapi dia semata-mata ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu para jamaah, agar kita bisa ikhlas, ya, maka ini memang sulit, memang berat. Termasuk yang sedang bicara ini, jangan dikira sudah bisa ikhlas, masih terus berjuang untuk bisa ikhlas. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah pertama, sering berdoa. Ya Allah, jadikan aku bisa menjadi hamba-Mu yang bisa ikhlas. Kalau bahasa Arabnya, Allah waj'alni min ibadikal mukhlisin. Kalau bahasa Arab pakai bahasa Indonesia atau bahasa Madura atau bahasa Jawa boleh. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bisa ikhlas ketika beramal. Satu. Nomor dua, agar kita bisa ikhlas, setiap kita melakukan kebaikan, abaikan. Apakah ada orang memuji atau mencaci maki, jangan dihiraukan. Tetap fokus hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, para jamaah, ketika kita melakukan kebaikan, jangan sampai terlihat orang. Nah, ini. Ketika melakukan kebaikan, jangan sampai terlihat orang. Itu kalau mungkin. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Seperti sekarang ini jamaah mungkin tidak dilihat orang. Tapi dalam hal-hal tertentu, bersedekah misalnya, tahajud misalnya, usahakan ketika kita mengamalkannya tidak dilihat orang. Mungkin itu awal-awalnya ya. Pada akhirnya ketika kita bagus di hati itu, dilihat orang, tidak dilihat, sama saja. Kita hanya fokus kepada Allah SWT. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf jika agak kelamaan. Ini bisa disampaikan. Mudah-mudahan panjenengan semua, saya juga pada tahun ini nanti bisa melakukan ibadah haji dengan baik, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga haji kita nanti mabrur. Amin. Dan yang paling penting para jamaah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita nanti semua bisa mengakhiri hidup kita masing-masing dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.